organisasi gerakan koperasi. Kalau dalam sesi sebelumnya Mas Heri sudah pernah menceritakan tentang kelembagaan koperasi ya. Oke, betul. Yang jenis-jenis koperasi. Ya. Nah, ada satu yang menggelitik nih Mas Heri, bahwa ternyata selain yang dulu sudah diterangkan Mas Heri, ada koperasi sekunder, ada koperasi primer, ternyata ada organisasi gerakan yang lain, misalkan contoh Dekopinda, di mana Mas Heri aktif di dalamnya. Nah, itu bagaimana Mas Heri ceritanya? Ya, jadi gini, kalau kita memandang organisasi gerakan koperasi, sebenarnya ini lingkupnya juga luas, gitu kan. Makanya kemarin di materi atau diskusi sebelumnya saya tidak bahas itu, gitu kan. Kita coba untuk mengupasnya gini. Kalau kemudian kita bicara mengenai struktur organisasi, gitu kan, koperasi kita mengenal kemarin saya sampaikan ada koperasi primer dan kemudian ada koperasi sekunder, itu dari jenis koperasinya. Nah, koperasi sekunder ini lingkupnya ada di tingkat kabupaten, bisa di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Nah, yang bedakannya apa? Kalau koperasi primer adalah anggotanya orang-orang, kalau koperasi sekunder itu beranggotakan koperasi-koperasi. Nah, jenis ini adalah jenis koperasi sebenarnya. Jadi kalau tadi kita sampaikan bahwa koperasi primer misalnya contohnya adalah beranggotakan para petani, mendirikan koperasi namanya KUD. Kemudian KUD berkumpul mendirikan namanya pusat koperasi KUD atau Puskun. Nah, ini sebenarnya jenis koperasi juga. Nah, karena ini koperasi, maka Puskun maupun nanti di atas saya namanya Inkun. Inkun ini berarti kan induk koperasi KUD beranggotakan Puskun tuh kayak gitu kan. Dia secara tata kelolanya persis seperti koperasi, ya kan? Maka koperasi di bawahnya adalah anggota. Mereka harus membayar simpanan pokok, mereka membayar simpanan wajib. Termasuk kemudian koperasi ini juga punya hak yang sama sebagai pemilik dari sekunder tersebut, ya gitu. Jadi hak dan kewajibannya persis seperti koperasi pada umumnya dan anggotanya. Nah, kemudian di lain pihak kita mengenal ada yang namanya Dekopin, gitu kan. Apa itu misalnya Dekopin? Dekopin adalah lembaga gerakan koperasi, gitu kan. Kenapa? Ini adalah organisasi yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai organisasi yang menaungi koperasi-koperasi se-Indonesia. Jadi ini sebagai organ gerakan, gitu kan, organ gerakan. Organ gerakan ini berbeda dengan koperasi sekunder. Kalau koperasi sekunder tadi anggotanya itu persis seperti koperasi dan para anggotanya. Kalau organ gerakan ini sebagai lembaga saja yang tujuannya apa? Untuk mengaspirasi kepentingan-kepentingan koperasi, khususnya kepada pihak luar. Kayak gitu. Jadi orientasinya kalau sekunder itu masuknya ke dalam, bagaimana membangun koperasinya, memenuhi kebutuhan para anggotanya. Nah, kalau ini lebih ke aspirasi sebenarnya. Misalnya dengan adanya organisasi gerakan koperasi, maka koperasi-koperasi bisa menyuarakan aspirasinya ke pemerintah misalnya kayak gitu. Maka lembaga organisasi gerakan ini fungsinya adalah sebagai satu, dia sebagai fungsi advokasi, gitu kan, melakukan fungsi advokasi pada anggota. Tapi dia juga punya fungsi sebagai misalnya fungsi pendidikan, gitu kan, pada para anggotanya. Nah, sama seperti sekunder tadi, Dekopin juga punya beberapa tingkatan. Dari tingkatan daerah, dia beranggotakan anggota-anggota koperasi di tingkat satu kabupaten. Tapi anggotanya langsung koperasinya, primernya tetap, kayak gitu kan. Nah, disebut dengan Dekopinda, Dewan Koperasi Indonesia Daerah. Di tingkat wilayah, ada disebut dengan Dekopinwil, Dewan Koperasi Indonesia Wilayah. Anggotanya siapa? Tetap anggotanya primer, bukan sekunder. Anggotanya primer. Kemudian nanti primer ini adalah anggotanya tingkat Dekopinwil, kayak gitu kan. Nah, nanti di tingkat nasional ada Dekopin. Itu kan tingkat nasional tuh. Nah, bedanya kalau Dekopin tingkat nasional, dia beranggotakan primer dan beranggotakan sekunder tingkat nasional atau induk, kayak gitu. Jadi dia selain anggotanya primer yang diwakili oleh Dekopinda tuh, gitu kan. Jadi begitu udah naik ke pusat, yang datang bukan lagi primernya, tapi Dekopindanya, gitu kan. Jadi ketika ada pertemuan tingkat nasional yang hadir itu ya Dekopinda tingkat kabupaten maupun Dekopinda tingkat wilayah. Nah, bersama-sama dengan apa? Dengan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga sekunder yang ada di tingkat nasional tadi, gitu kan. Jadi Dekopin itu anggotanya jadi Dekopinda, Dekopinwil dan sekunder-sekunder tingkat nasional. Nah, ini Dekopinwil, Dekopin. Nah, Dekopin ini hierarki, dia nanti juga punya induknya lagi ke tingkat internasional yang namanya ICA, International Cooperative Alliance, gitu kan. Jadi secara tingkat dunia juga
Dekopin ini punya hierarkinya lagi ICN. Kemudian yang ketiga, nah ini mungkin yang juga sering ketemu di masyarakat nih gitu kan. Ternyata selain tadi sekunder yang anggotanya adalah koperasi-koperasi, juga ada Dekopin, suatu lembaga gerakan. Kita harus menemukan juga tuh ada yang namanya misalnya adalah forum koperasi syariah kayak gitu kan. Atau misalnya ada lagi misalnya kelompok koperasi apa gitu kan. Nah, asosiasi koperasi ini itu sebenarnya adalah asosiasi koperasi yang bersifat informal. Dia tidak hierarkis seperti sekunder tadi gitu kan. Maka anggota-anggotanya juga anggota-anggota yang tidak terikat secara langsung gitu kan. Mereka terikat dalam komunitas saja gitu kan, dalam suatu komunitas yang kemudian mereka namakan baik itu forum atau itu asosiasi gitu kan, ataupun nama lain yang bukan menggunakan nama koperasi sekunder. Nah itu berarti seperti itu. Oke, jadi sebenarnya banyak ya organisasi gerakan. Banyak, gerakan banyak kayak gitu kan. Sebagian itu berkumpul karena ada kesamaan. Betul, ada Asosiasi kesamaan. bukan Iya. kan kesamaan usaha. Kesamaan kebutuhan, Ya, kesamaan kepentingan. Gitu. Nah, dalam ranah dunia perkoperasian, apakah fungsi organisasi tersebut sebenarnya bagi koperasi apakah memberikan dampak positif atau justru membingungkan kehadiran mereka itu? Sebenarnya kalau bagi insan koperasi ini tidak terlalu menguntungkan. Mungkin bagi masyarakat ya gitu kan. Karena tuh banyak banyak organisasi kayak gitu kan. Misalnya tadi kalau di KUD ketemu ada yang namanya Pusku. Nanti ketemu lagi di daerah tersebut ada yang namanya Dekopinda. Nanti ketemu lagi misalnya ada asosiasi apa gitu kan. Mungkin bagi masyarakat membingungkan. Tapi sebenarnya bagi insan koperasi sendiri ini tidak. Kenapa? Karena fungsi dan tujuannya berbeda. Kayak gitu. Jadi gini, kalau sekunder koperasi itu kan dibangun atas dasar biasanya kesamaan usaha, gitu kan. Koperasi sama-sama simpan pinjam, maka kemudian mereka mendirikan sekunder koperasi simpan pinjam. Tujuannya apa? Dengan adanya koperasi sekunder ini, maka nanti koperasi bisa saling menguatkan. Karena itulah koperasi sekunder biasa mengambil peran dia pertama sebagai interlending fund misalnya. Bagaimana kan agar koperasi satu dengan yang lainnya bisa bekerja sama tetap dengan difasilitasi oleh sekundernya. Yang kedua, mereka punya tugas untuk penguatan kapasitas kelembagaan koperasi. Mereka punya dana misalnya untuk pendidikan, melakukan diklat terhadap koperasi-koperasi primernya kayak gitu kan. Bahkan beberapa sekunder koperasi itu mereka membuat rancangan bisnis bersama kayak gitu kan, usaha bersama yang itu apa menjadi pendapatan juga bagi primernya kayak gitu kan. Jadi akhirnya primer bisa melakukan penyertaan modal di sekunder membuat usaha bersama yang kemudian itu untuk memenuhi kebutuhan primernya, maka usaha ini juga bisa meningkatkan pendapatan dari primer. Jadi memang lebih banyak ini karena adanya kepentingan dari sisi perusahaannya. Nah sementara kalau di Dekopin gitu kan, kalau Dekopin ini kepentingan lebih kepada kepentingan aspirasi gitu kan, bahwa koperasi punya organ kelembagaan yang akan memperjuangkan kayak gitu kan hak-haknya koperasi gitu kan. Jadi nanti akan lebih banyak berbicara mengenai agregasi, mengenai kebijakan kayak gitu kan, berbicara mengenai kegiatan-kegiatan berskala nasional kayak gitu kan, termasuk berbicara mengenai bagaimana membangun ekosistem perkoperasian yang baik. Nah itu di Dekopin. Nah sementara asosiasi itu biasanya karena kesamaan kepentingan jangka pendek, kayak gitu kan. Misalnya asosiasi koperasi syariah, mereka akan bertukar informasi, misalnya, oh ada software yang bagus nggak ini untuk syariah, gitu. Dia lebih kepentingan jangka pendek. Atau oh ini kami sedang menghadapi kesulitan masalah ini nih, kira-kira ada nggak bantuan dari rekan-rekan koperasi lain yang dia lebih punya pengalaman misalnya kayak gitu. Jadi lebih ke adanya kesamaan kepentingan tertentu kayak gitu. Jadi biasanya lebih bersifat kepentingan jangka pendek atau kebutuhan-kebutuhan yang bersifat insidental gitu kan. Itu kalau di asosiasi. Oke, dalam artian memang keberadaan mereka tidak saling mengganggu ya. Karena kan kalau kita melihat secara sekilas seperti ada perebutan. Misalkan kehadiran organisasi tersebut ternyata misalkan walaupun kehadirannya untuk melengkapi, sebenarnya untuk melengkapi ya, misalkan apa yang tidak bisa dilakukan oleh operasi sekunder, betul, itu dihandle oleh organisasi-organisasi yang lain. Nah,
apakah dalam beberapa kejadian di lapangan, apakah Mas Heri sebagai seseorang yang bergelut di Kopinda pernah menemukan kejadian di mana organisasi tersebut mempunyai kepentingan yang sama atau mungkin clash di lapangan dengan sekundernya atau operasi lainnya? Ya sebenarnya gini, umumnya kalau sekundernya kuat gitu kan, itu tidak muncul asosiasi gitu kan. Jadi ya kita bisa bikin catatan sebenarnya munculnya asosiasi itu biasanya karena sekundernya kurang begitu mapan. Ya, karena sekundernya tidak mapan atau kemudian tidak bisa, bahkan mungkin di satu tempat sekundernya tidak berjalan. Nah, sementara primer ini butuh wadah untuk melakukan komunikasi dengan primer yang lain, maka disitulah komunikasi akan muncul. Gitu kan. Komunikasi yang muncul menimbulkan apa? Muncullah sebuah forum. Nah, forum bisa naik menjadi asosiasi. Gitu. Jadi sebenarnya seringkali itu menjadi koreksi terhadap bisa jadi karena kegagalan dari sekunder, gitu kan. Sekunder di daerah tersebut tidak berjalan misalnya, maka muncullah asosiasi. Atau ada kelompok jenis koperasi tertentu yang dia belum memiliki sekunder, gitu kan. Karena dia belum memiliki sekunder, akhirnya mereka menjembatani dengan membangun hubungan jangka pendek, gitu kan. Atau hubungan berdasarkan kepentingan, maka muncullah menjadi asosiasi. Itu trennya. Tapi kalau untuk tadi dengan Dekopin, karena ini ranah yang berbeda ya, gitu kan. Biasanya kalau asosiasi dan sekunder itu lebih banyak masuk ke ranah perusahaannya, gitu kan, dan internal koperasinya. Nah, sementara kalau lembaga gerakan seperti Dekopin itu dia akan lebih banyak berbicara mengenai peraturan, gitu kan. Ada yang bersifat makronya, gitu kan. Ini sebenarnya saling melengkapi, kayak gitu kan. Nah, tinggal tadi catatannya antara organisasi dan sekunder dengan asosiasi ini yang mungkin nanti bisa harusnya bisa saling melengkapi. Oke, Mas Heri. Jadi memang kalau boleh saya simpulkan, walaupun awalnya organisasi pergerakan ini ada karena memang sebagai bentuk solusi. Karena keberadaan koperasi-koperasi yang selama ini diharapkan memang kurang bisa memenuhi ekspektasi dari anggota. Bisa dikatakan demikian? Ya, seperti itu, gitu kan. Nah, mungkin ada satu lagi yang bisa saya lengkapi lagi, Mas Afif. Jadi gini, tapi ini terjadi di Indonesia ya, gitu kan. Jadi di Indonesia itu karena tadi sekunder mereka lebih banyak bergerak di membangun organisasi dan perusahaan koperasi, dan Dekopin lebih banyak bergerak di regulasi, di kebijakan, di peraturan, di ekosistem secara makro perkoperasiannya, maka kemudian undang-undang mengatur Dekopin tidak boleh punya usaha. Kayak gitu. Jadi dia tidak boleh punya usaha untuk menghidupinya, dari mana dia diatur dapat pendanaan dari negara dan boleh menghimpun dana dari primer dalam bentuk iuran solidaritas, kayak gitu. Nah, memang fungsinya tujuannya adalah sebagai ranah perjuangan seperti itu organisasi ini. Tapi kalau tadi sekunder sebenarnya itu membangun primernya. Jadi betul kalau kemudian muncul bisa asosiasi, ya bisa jadi salah satu yang terkoreksi adalah mungkin peran sekundernya yang belum berjalan. Oke. Jadi memang ada batasan ya. Walaupun sebesar apapun organisasi pergerakan koperasi itu, diharapkan sebenarnya tidak masuk di ranah bisnisnya koperasi. Tuh, itu ranahnya sekunder. Ya, jadi memang sebenarnya batasnya sudah jelas. Cuma mungkin pada saat organisasi gerakan ini menjadi semakin besar, ada beberapa hal yang mungkin berbeda dengan apa yang sudah dijelaskan. Ya itu